Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi case-based learning 1 saya, yaitu materi dan kasus mengenai bakteri Staphylococcus, yaitu lebih tepatnya adalah hotspot pada anjing. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Ganendra dan Nurweda dengan nomor induk mahasiswa 24095-11185 pada kelas A. Baik, kita langsung ke latar belakang. Latar belakang yang mendasari kasus ini yaitu adalah hotspot atau pyotraumatic dermatitis. Ini merupakan salah satu masalah kulit yang sering dijumpai pada anjing dan menjadi perhatian penting dalam bidang kedokteran hewan, karena tingkat kejadiannya yang tinggi, serta potensi menimbulkan rasa nyeri hebat dan ketidaknyamanan pada hewan. Tentu ini sangat bertentangan dengan ajaran animal welfare. Penyakit ini ditandai dengan peradangan akut yang biasanya muncul secara tiba-tiba, disertai dengan luka basah, eritema, eksudasi, dan pruritus hebat akibat trauma yang disebabkan oleh jilatan, gigitan, atau garukan berulang. Faktor predisposisi meliputi kelembapan kulit, infestasi ektoparasit seperti kutu dan pinjal, alergi, serta kondisi bulu yang tebal yang menghambat sirkulasi udara pada kulit. Dalam konteks kedokteran hewan, urgensi penyakit ini terletak pada dampaknya terhadap kesejahteraan hewan atau animal welfare, karena rasa gatal dan nyeri yang timbul dapat menyebabkan stres berat, hilangnya nafsu makan, hingga gangguan perilaku. Penanganan yang lambat atau tidak tepat dapat menyebabkan penyebaran lesi, sehingga intervensi medis segera menjadi sangat penting. Dari sisi profesional kedokteran hewan, pemahaman yang mendalam mengenai etiologi, patogenesis, dan faktor lingkungan yang memicu hotspot sangat diperlukan untuk menjaga kekambuhan serta mengembangkan strategi pengendalian yang efektif, baik melalui manajemen kulit maupun pengendalian parasit. Dengan demikian, kasus hotspot bukan hanya masalah dermatologi sederhana, tetapi juga indikator penting bagi praktik kedokteran hewan yang berorientasi pada kesehatan kulit, kesejahteraan, dan kualitas hidup hewan peliharaan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai morfologi bakteri. Bakteri Staphylococcus berbentuk kokus, yaitu bulat, dengan gram positif, berukuran sekitar 0,5 hingga 1,5 mikrometer, dan tersusun dalam kelompok menyerupai anggur. Bakteri ini non-motil, tidak membentuk spora, serta fakultatif anaerob. Koloninya di media agar tanpa halus, bulat dan berwarna putih hingga kekuningan. Spesies patogen seperti Staphylococcus aureus dan Staphylococcus pseudo-intermedius bersifat katalase dan koagulase positif. Beberapa strain membentuk lapisan lendir atau slime layer yang membantu pembentukan biofilm, meningkatkan daya lekat dan resistensi terhadap antibiotik. Saya mendapatkan kasus dari anjing saya sendiri, yaitu anjing domestik Bali yang bernama Cigu dengan pada saat itu umurnya 2 hingga 3 bulan. Kasus ini saya temukan pada anjing saya sendiri. Saat itu saya menemukannya di dekat pekarangan rumah pada pagi hari dengan kondisi yang sudah cukup parah terinfeksi. Oleh karena itu saya mencoba untuk merawatnya dan memeliharanya di rumah. Karena di sini karena terbatasnya dokumentasi, saya mengambil foto dari penggalan video saat saya aktivitas di rumah. Jadi mohon maaf jika fotonya tidak terlalu jelas di sini. Baik, lanjut. Baik, selanjutnya itu adalah gejala klinis yang biasanya dialami oleh anjing-anjing yang terinfeksi, yaitu yang pertama ada timbul lesi kulit yang warna merah, basah, dan meradang. Biasanya juga anjing mengalami rasa gatal dan nyeri yang hebat, lalu rambut rontok di sekitar luka akibat garukan. Selanjutnya ada terlihat eksudat berwarna kuning kehijauan, lalu biasanya lembab pada permukaan kulit, lalu bau tidak sedap pada area infeksi, pembengkakan lokal di area yang terinfeksi, kulit terasa hangat jika disentuh,
Hewan tampak gelisah, tidak nyaman, dan pada beberapa kasus, hewan mengalami penurunan nafsu makan. Pada kasus yang berat atau kronis, dapat terbentuk ulkus dan jaringan neurotik. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai diagnosa yang dapat dilakukan. Jadi, diagnosa yang dapat dilakukan itu dengan pemeriksaan sitologi kulit. Biasanya teknik ini dilakukan dengan mengambil sampel eksaudat atau kerokan ringan dari permukaan lesi menggunakan kaca objek atau swab steril. Kemudian dilakukan pewarnaan gram atau Diffquik. Hasil pemeriksaan biasanya menunjukkan sel radang atau neutrofil degeneratif dalam jumlah banyak serta keberadaan bakteri Coccus gram positif yang tersusun berkelompok. Ini mengindikasikan infeksi sekunder oleh Staphylococcus pseudointermedius. Biasanya metode ini yang paling sering dilakukan karena metode ini cepat, murah, dan sangat membantu dalam konfirmasi infeksi bakteri, sekaligus membedakan antara dermatitis akibat alergi, parasit, atau jamur. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama ada perawatan lokal, yaitu langkah pertama dengan mencukur bulu di sekitar lesi agar area luka terbuka dan kering. Setelah itu dilakukan pembersihan menggunakan antiseptik ringan seperti larutan chlorhexidine atau povidone iodine yang diencerkan. Luka kemudian dapat diolesi krim atau semprotan antimikroba untuk mengurangi peradangan dan gatal. Lalu yang kedua ada terapi sistemik. Ini dilakukan jika lesi luas atau terdapat tanda infeksi berat. Dokter hewan dapat memberikan antibiotik sistemik berdasarkan hasil uji kepekaan bakteri. Biasanya menggunakan amoxicillin clavulanate, cephalexin, atau clindamycin selama 2-4 minggu. Kortikosteroid oral dosis rendah dapat digunakan sementara untuk menekan rasa gatal dan mengurangi trauma akibat garukan. Lalu yang ketiga ada penanganan faktor predisposisi. Infeksi kutu dan pinjal harus diatasi dengan obat antiparasit seperti fipronil, fluranil, atau selamectin. Jika ada alergi kulit, otitis, atau dermatitis atopik, kondisi tersebut perlu dikontrol agar hotspot tidak kambuh. Yang terakhir itu dengan manajemen perilaku. Gunakan Elizabeth Collar untuk mencegah anjing menjilati atau menggaruk luka selama proses penyembuhan. Selain tadi kita dapat mengobati, kita juga dapat mencegah dari kekambuhan, yaitu dengan menjaga kebersihan dan kekeringan kulit secara rutin, menyikat bulu, dan mengeringkan tubuh anjing setelah mandi atau terkena hujan, untuk mencegah kelembapan berlebih yang memicu infeksi kulit. Yang kedua itu pengendalian ektoparasit, yaitu dengan menggunakan produk antiparasit secara rutin untuk mencegah rasa gatal akibat gigitan kutu yang sering menjadi penyebab awal trauma kulit. Lalu selanjutnya ada pola makan dan imunitas. Kita dapat memberikan makanan bergizi yang seimbang dengan asam lemak esensial, omega 3 dan omega 6 untuk memperkuat kesehatan kulit dan bulu. Lalu selanjutnya adalah pemantauan kondisi kulit. Periksa area rawan seperti leher, paha, dan pangkal ekor secara berkala, terutama pada anjing berbulu tebal atau sering berenang. Yang kelima dan yang terakhir adalah manajemen stres dan lingkungan. Biasanya stres dapat memperburuk perilaku menjilati berlebihan, berikan aktivitas fisik cukup, interaksi sosial, dan lingkungan yang bersih serta nyaman untuk anjing. Kesimpulan dari kasus ini adalah hotspot atau piotraumatic dermatitis merupakan peradangan kulit akut pada anjing yang timbul akibat jilatan atau garukan berulang dan seringkali diperparah oleh infeksi bakteri sekunder seperti Staphylococcus pseudointermedius. Kondisi ini menimbulkan luka basah yang terasa gatal dan nyeri, sehingga mengganggu kenyamanan serta kesejahteraan hewan. Pemeriksaan sitologi kulit menjadi metode yang paling sederhana dan efektif untuk menegakkan diagnosa. Sedangkan penanganannya meliputi pembersihan area luka, pemberi obat topikal,
maupun sistemik, serta pengendalian penyebab utama seperti alergi atau infestasi parasit. Upaya pencegahan difokuskan pada perawatan kebersihan tubuh, pengendalian kelembapan kulit, serta mengurangi faktor stres pada anjing. Dengan perawatan yang tepat dan cepat, hotspot dapat pulih sempurna untuk mencegah dari kekambuhan di masa mendatang. Adapun sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun studi kasus ini dapat dilihat pada video. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada studi kasus kali ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu, saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.